Terminal Integrated Bahan Bakar Minyak Depo Pertamina Pelumpang terbakar Jumat pekan lalu. Rumah penduduk yang berdekatan dengan depo habis terbakar. Insiden ini juga mengakibatkan 17 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya alami luka-luka. Pasca kebakaran, pasokan BBM di sejumlah SPBU sempat terdampak. Mengingat depo Pertamina Pelumpang sangat penting karena menyuplai 20% kebutuhan BBM harian di Indonesia atau sekitar 25% dari total SPBU Pertamina. Namun Pertamina menjamin ketersediaan pasokan BBM. Kami pastikan bahwa dengan insiden ini layanan BBM kepada masyarakat kami jaga. Dengan telah padamnya api, maka tadi pagi TBBM ini sudah mulai dioperasikan kembali. Selain itu, pasokan BBM ini juga di backup dari TBBM terdekat, dari Tanjung Gerem, kemudian dari Padalarang dan Cikampek. Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN yang sempat mendatangi korban ledakan depo Pertamina Pelumpang meminta agar ada jalan yang terbaik agar hal ini tidak terjadi lagi ke depan. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan, depo Pertamina Pelumpang akan dipindahkan ke lahan milik PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Kepada Pertamina agar ini bisa kembali seperti dulu. Kalau tidak mungkin, ya kita relokasi, khususnya untuk yang Pelumpang dulu. Berbeda dengan Menteri BUMN, Menko Kemaritiman dan Investasi mengungkapkan, seharusnya masyarakat yang tinggal dekat depo Pelumpang harus dipindahkan. Masyarakat yang dipindahkan pemukimannya dari buffer zona depo Pelumpang dipertimbangkan untuk diberikan kompensasi oleh Pertamina. Lalu manakah yang lebih baik? Relokasi depo Pertamina Pelumpang atau memindahkan warga? Ya, memang kalau kita bicara tentang kebakaran yang terjadi di Pelumpang, ini memprihatinkan dan kami pun ikut berbelasungkawa untuk keluarga korban yang meninggal dunia akibat kebakaran yang terjadi pada Jumat pekan lalu. Tentunya ini bukan berita yang menggembirakan karena bukan hanya ke-19 keluarga meninggal serta keluarganya yang ditinggalkan, tetapi juga masih ada 35 orang terluka akibat dari kejadian tersebut. Dan polemik mengenai bagaimana kemudian ke depan untuk bisa membuat agar kejadian ini tidak kemudian terus-menerus membuat masyarakat di sekitar juga dalam tanda petik ini memiliki risiko ketika hal yang tidak menggembirakan seperti kemarin Jumat ini terjadi. Untuk itulah pada malam hari ini kita mengangkat tema mengenai depo Pelumpang terbakar, pasukan BBM terancamkah? Saya sudah bersama 3 orang narasumber di studio, saya undang terlebih dahulu. Ini ada pimpinan Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Mbak Maman Abdurrahman, selamat datang. Oke, persilahkan terlebih dahulu untuk bisa duduk. Selanjutnya ada staf khusus Menteri BUMN, Bang Arya Sinulinga. Bang Arya, selamat malam. Terima kasih sudah berkenan hadir. Ada Mas Abra Talatov, Ekonom Indef. Mas Abra, selamat malam. Malam, Mbak Mano. Dan terhubung bersama kami melalui video conference ada Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Pak Irto Ginting. Pak Irto, selamat malam. Selamat malam, Mbak Mano. Ini sebelum saya ke narasumber-narasumber yang ada di studio, saya ke Pak Irto dulu karena ini banyak tanda tanya besar berkaitan tentang pasokan BBM, mengingat depo Pelumpang ini menyuplai kurang lebih 20% ya Pak untuk kebutuhan BBM di sekitar Jawa. Pak Irto, bagaimana kemudian kondisinya sekarang Pak Irto? Baik, terima kasih Mbak Mano. Pertama-tama kami atas nama Pertamina menyampaikan sekali lagi turut berduka cita, berbelasungkawa terhadap korban atas musibah yang terjadi pada tanggal 3 Maret yang lalu. Dan tentunya harapan kami untuk korban-korban yang saat ini sedang dirawat bisa segera diberikan kesembuhan. Amin. Baik, menanggapi tadi apa yang kita lakukan pada saat itu selain mengevakuasi korban, kita mengupayakan bagaimana penyaluran BBM ini tidak terganggu. Jadi pagi tanggal hari Sabtu ya, tanggal 4 kita berupaya maksimal sehingga kita bisa menyalurkan BBM itu secara normal kepada seluruh SPBU. Dan bila dilihat pada hari Sabtu tersebut juga memang tidak ada kendala dalam penyaluran sehingga seluruh SPBU dapat terpenuhi.
Nah, sebagaimana disampaikan tadi, bagaimana dengan stok BBM kita jaga per hari ini, stok kita cukup aman untuk di Pelumpang itu sendiri, itu ada sekitar 12 hari untuk Pertamax, untuk Pertalite 5 hari, dan solar ada 8 hari. Jadi kami akan memanfaatkan juga jalur laut gitu ya, jadi kapal-kapal sudah standby untuk pengiriman suplai. Sehingga kami pastikan untuk suplai BBM yang dari Pelumpang itu aman dan cukup. Bila pun memang nanti ada keperluan tambahan, kami sudah menyiapkan beberapa suplai lainnya, yaitu dari Cikampek atau dari Tanjung Gerem ataupun dari Padalarang. Mungkin demikian, Mbak Mano. Ya, ini yang banyak orang khawatir, seberapa cepat kemudian apabila ini kasus terburuk begitu ya, tadi disampaikan kan kurang dari 2 minggu untuk cadangannya dan diambilkan dengan Cikampek. Nah, antisipasi lain untuk bisa mempercepat supaya kebutuhannya ini bisa terpenuhi semuanya tanpa ada kekhawatiran masyarakat akibat dari dampak terbakarnya Pelumpang, Pak Irto. Iya. Iya, jadi tadi alternatifnya kita satu menggunakan laut, satu lagi juga tadi menggunakan tambahan suplai dari terminal-terminal kami yang di sekitar. Tapi kami sedang memperbaiki pipa yang kami salurkan langsung dari Balongan. Kami harap mungkin dalam 3-4 hari ini itu bisa tersambung gitu ya. Dengan demikian bahwa stok itu akan sangat-sangat aman bila itu bisa disambungkan nanti dengan refinery unit kami di Balongan. Demikian Mbak Mano. Baik, ini paling tidak sudah bisa membuat tenang masyarakat di sekitar ini. Kemudian upaya untuk bisa memperbaiki kondisi ataupun mengantisipasi lokasi-lokasi lain agar tidak kemudian kejadian serupa terjadi, Pak Irto. Iya, tentunya kami melakukan evaluasi kepada seluruh wilayah atau terminal BBM maupun LPG di seluruh Indonesia. Kami juga mengevaluasi lokasi tersebut. Nanti berkoordinasi juga dengan pemerintah daerah setempat gitu ya, untuk memastikan keamanan untuk daerah sekitar tersebut. Demikian, Mbak. Ini ada yang kemudian menarik karena kemarin kalau saya tidak salah Mas Maman bersama dengan tim Komisi 7 juga sudah melakukan evaluasi ya, paling tidak meminta keterangan langsung. Dari hasil evaluasi tersebut catatan Komisi 7. Langsung ya, Mbak? Iya. Ya, makasih banyak Mbak Bergita. Salam hormat sahabat saya, abang saya ini, Bang Arya dan Mas. Kemarin kita alhamdulillah udah kunjungan dan memang ada pertanyaan sederhana kenapa baru kemarin. Ya, karena kita pikir timing dan momentum yang pas adalah kemarin. Karena hiruk pikuknya kan kemarin kalau kita turun khawatir nanti malah menimbulkan persepsi opini yang macam-macam. Karena begini, pertama kami sadar sekali bahwa keberadaan depo Pelumpang ataupun TBBM di Pelumpang itu adalah sangat memiliki posisi yang strategis dalam menyuplai kebutuhan masyarakat di wilayah Jabotabek, Banten. Artinya kita tidak ingin, kita betul-betul menjaga sekali isu dan opini yang bergeser kemana-mana gitu loh. Makanya keberadaan kami Komisi 7 selain dalam konteks operasi dan melihat teknis dan lain sebagainya, kita ingin juga meluruskan opini-opini yang berkembang di sisi lain dan memastikan suplai pasokan. Lalu yang kedua juga terkait penanganan korban dan pihak-pihak masyarakat yang memang terkena dampak, itu juga kita ingin memastikan bahwa itu bisa diselesaikan oleh Pertamina. Alhamdulillah dalam konteks yang pertama tadi suplai pasokan, kemarin kita pastikan kebutuhan masyarakat Jabotabek Banten aman. Lalu yang kedua adalah penanganan terhadap korban, kita harus apresiasi. Terlepas dari bahwa ada catatan nanti dari sisi operasi dan teknis, itu saya belum mau masuk ke situ. Namun dalam konteks penanganan kita harus fair dan objektif. Pertamina bersama-sama dengan BUMN memberikan support yang sangat luar biasa. Artinya para korban dan juga pihak keluarga dan lain sebagainya yang sekarang sedang mengungsi juga itu tertangani dengan baik. Nah sekarang kami ingin bicara dari sisi operasi, Mbak. Jadi memang ada beberapa catatan yang memang perlu kita dorong kepada Pertamina, karena memang seperti yang memang sudah beredar di publik, ini kan bukan hanya kejadian yang
yang pertama kali gitu ya. Jadi ada beberapa kejadian-kejadian. Namun kita harus lihat catatannya begini, karena suka atau tidak suka, memang harus berbarengan permasalahan ini semuanya di seluruh kilang di Indonesia. Karena rata-rata kilang ataupun objek-objek vital yang ada di Pertamina itu dibangun kurang lebih di tahun 70-an semua. Jadi justru kalau misalnya ada yang lebih dulu 5 tahun yang lalu atau ada ini justru agak aneh. Tapi artinya apa? Dari segi lifetime equipment, peralatan itu memang sudah masuk dalam fase yang memang perlu ditata ataupun di maintenance. Nah, di sisi lain memang updating ataupun upgrading equipment, contoh misalnya early warning systemnya juga memang sudah harus di updating lah. Nah, itu memang catatan-catatan kita yang memang dalam konteks operasi yang harus menjadi perhatian penting bagi Pertamina. Ada yang kedua Mbak, saya mau bicara dari segi operasi supaya ini lurus. Pertama begini, nanti yang lain-lainnya nanti silakan saja di explore. Ada perbedaan penyebab antara yang di Tanjung Priuk dengan yang di Balongan. Ini dua hal yang berbeda loh. Jadi jangan kalau di Balongan tuh refinery. Iya. Tapi kalau yang di Tanjung Priuk nih murni TBBM. Terminal bahan bakar minyak. Jadi minyak-minyak yang sudah jadi gini bahasa sederhananya itu dikumpulkan di TBBM ini. Tapi kalau yang di Balongan itu refinery, pengolahan. Gitu loh. Jadi maksud saya ini harus dua ini yang memang berbeda. Nah, namun memang proses pembangunannya itu sama-sama dari tahun 70-an, jadi memang perlu ada ya kalau bahasa kita peremajaan dan lain sebagainya lah. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Nah, yang memang menarik ini kan saya harus sampaikan yang sangat menarik ini karena kebetulan ini menjadi isu pertama ini DKI, Sentral DKI Jakarta. Jadi memang menjadi sebuah isu yang sangat luar biasa menarik. Dan yang sangat kita sayangkan dan kita prihatin dan sekaligus pada kesempatan hari ini, saya juga turut berduka cita yang sedalam-dalamnya terhadap korban kurang lebih 18 orang. Artinya ini tidak boleh lagi terjadi. Nggak boleh lagi terjadi. Nah berdasarkan catatan kita Mbak, memang ini kan macam-macam simpang siur. Ini yang mau saya luruskan, ada yang mengatakan relokasi kilang, relokasi masyarakat dan lain sebagainya. Kalau kami dari Komisi 7, kami lihat kemarin itu sebetulnya kita nggak perlu dua-duanya. Maaf ya, saya harus bilang tidak perlu bicara tentang relokasi masyarakat, karena itu domainnya itu domain Pemprov itu, dengan aparatur hukum, bukan domainnya teman-teman BUMN sebetulnya. Nah yang kedua relokasi kilang. Kalau kami juga sebetulnya tidak masuk dalam usulan melakukan relokasi kilang. Kenapa? Karena ini bisa menjadi preseden. Karena suka atau mau tidak suka, semua objek vital fasilitas Pertamina di seluruh Indonesia itu berada. Sekarang ya, dulu enggak. Jadi memang ada tren yang berbeda. Dulu dibangun deponya, dibangun refinery-nya jauh dari pemukiman warga. Namun kan kita harus akui pada saat ada perusahaan besar BUMN yang membangun fasilitas di suatu daerah, itu pasti akan menimbulkan ketertarikan terhadap masyarakat setempat untuk mau berinvestasi ataupun membuat aset di daerahnya masing-masing. Nah sekarang rata-rata fasilitas objek vital Pertamina itu ada di lokasi yang memang berdekatan dengan masyarakat. Makanya kami dari Komisi 7 sebetulnya tidak masuk dalam usulan ke situ. Nah yang paling penting itu sebetulnya adalah adalah bagaimana mendorong dibangunnya buffer zone hijau biru. Jadi ada sebuah buffer zone yang memang ramah lingkungan, membangun disukai, jadi bisa menjadi objek rekreasi masyarakat di sekitar situ sebetulnya. Mungkin lebih ke situ dan daerah aliran sungai. Ya ini semua udah diborong sama Bang Maman untuk segmen ini. Tapi kita lanjutkan bagaimana kemudian Kementerian BUMN melihat kondisi ini, termasuk juga rencana relokasi entah penghuni di sekitarnya yang direlokasi atau justru kilangnya. Nanti coba kita tanya update-nya ke Bang Arya, termasuk juga catatan dari Mas Abra. Sesaat lagi tetap bersama kami. Ini sebelum Pak Irto pamit, Pak Irto apa yang mau disampaikan lagi Pak Irto? Ya mungkin sebelum pamit sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, pada pemadam kebakaran, pada Pemda, pada TNI, Polri yang mengamankan dan membantu kami dalam melakukan pemadaman kebakaran maupun mengevakuasi korban.
dan harapan kami seluruh korban yang saat ini ada di rumah sakit bisa diberikan kesembuhan. Oke. Demikian mungkin, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ito. Saya ke Bang Arya. Bang Arya, ini lebih dalam lagi. Kalau tadi Pak Ito kan hanya bicara tentang pasokan. Tentu kita ingin tahu bagaimana upaya antisipasi dan kemudian penanganan lah. Karena ini kan kalau terus-menerus tidak kemudian diperbaiki ataupun direlokasi ataupun diremajakan, tadi kalau saya pinjam kata dari Bang Maman, akan berat tentunya ya untuk bisa mencukupkan kebutuhan dari Kementerian BUMN. Iya, saya selalu bicara untuk masalah ini ya, masalah. Kita dari Pak Erik itu udah jelas mengatakan yang pertama, utamakan dulu warga. Apapun dibilang warga dulu nih, masyarakat yang di sana, yang meninggal 18 orang kita berikan uang pemakaman, uang kerohiman, yang sakit itu kita biayai sampai sembuh, yang pengungsian kita berikan logistiknya, dan BUMN-BUMN juga ikut dalam bersama-sama untuk menangani masalah pengungsian. Nah, berikutnya adalah langkah kita, kan gitu. Ini yang orang tidak mendengar mungkin utuh yang diomongkan oleh Pak Erik ya. Jadi Pak Erik itu bicara bahwa memang ada pemikiran untuk membuat namanya pemindahan. Karena kita tahu usianya ini kan sudah mencapai 50 tahun. 50 tahun nih artinya udah ya tadi seperti kata Kang Maman, ini udah ada mungkin aus lah, inilah dan sebagainya. Dan dia kan dekat dengan pemukiman dan sebagainya ya. Dan artinya udah 50 tahun wajar untuk dievaluasi. Sangat wajar untuk dievaluasi. Kalau kita punya kendaraan bermotor pun, kalau sudah lama dia, itu pasti wajar dievaluasi. Dan kita nggak bisa langsung menyalahkan, wah ini direktur sekarang atau komisar sekarang ini nggak benar manajemennya misalnya. Ya, itu kan tahu kita. Kalau mobil baru ya baik-baik aja. Yang sekarang udah 50 tahun ya mau nggak mau lebih banyak maintenance lebih harus, perawatan dan sebagainya. Nah, disitulah dilihat oleh Pak Erik dan kita semua bahwa ini mau nggak mau memang harus direlokasi. Tapi nggak berhenti di sana Mbak. Kan ini kan nggak bisa pendek relokasinya. Emang langsung bisa pindah gitu. Apalagi mungkin gini loh, kebutuhan kita akan BBM, Jabodetabek kan naik terus nih. Kan naik terus BBM ini kan naik terus. Nah mungkin bisa ada penambahan lagi yang lebih besar. Artinya bisa saja nanti dibangun kilang memang untuk kapasitas 80 tahun berikutnya. Yang artinya sampai tahun 2000 berapa nih? 2100. Hampir 2100. Dulu kan dirancang seperti itu juga. Artinya ini adalah mungkin evaluasi dan kita perlu membangun apakah kilang yang sekarang cukup nggak untuk sampai tahun 2100? Nggak cukup loh. Artinya wajar juga untuk dievaluasi untuk bikin kilang baru. Apalagi saat ini momentumnya juga untuk melakukan evaluasi dan juga untuk perpindahan tersebut. Tapi nih gitu ya. Selama 2 tahun 3 tahun sebelum pembangunan tersebut jadi dan sebagainya, ini kan harus diselamatkan juga semua. Mau nggak mau buffer zone itu harus ada. Nah ini yang kita usulkan kepada pemerintah daerah, tolong dong kami, karena ini kan bukan kewenangan kami untuk buffer zone ini, tolong dong sekitar 50 meter tarik ke sana. Ya, mau nggak mau, karena kita mengutamakan kepentingan rakyat, kan kita nggak mau lagi nih kejadian seperti ini. Memang kita belum tahu ini kenapa, masih diinvestigasi. Kita belum tahu kenapa diinvestigasi. Nah, rakyat itu utama. Oke, sekarang udah kayak gini. Nanti ada lagi kejadian tertentu dan sebagainya. Kita nggak tahu nih, apalagi nanti ada alam lah, ada petir dan kita nggak ngerti. Tiba-tiba nanti ada lagi kejadian. Nanti rakyat seperti ini lagi, nggak boleh gitu. Maka mau nggak mau buffer zone itu harus dibuat. Jadi ini juga kita usulkan, ini akan buffer zone ini diusulkan, paling enggak 3 tahun 4 tahun mendatang harus aman nih. Karena kita nggak mau tiap hari rakyat itu ketakutan, nyawanya bisa hilang. Seperti yang saya katakan kemarin juga bahwa negara lebih mementingkan kepentingan nyawa rakyat daripada sekedar tempat tinggal. Itu lebih utama nih, nyawa rakyat lebih utama daripada sekedar tempat tinggal. Maka mau nggak mau buffer zone ini harus dilakukan. Dan ini juga akan, kemarin Pak Erik juga katakan apa? Bahwa ini akan jadi acuan juga untuk objek vital lainnya, baik itu yang pupuk, baik itu seperti ini punya Pertamina, buffer zone-nya benar-benar sekarang ini betul-betul ketat kita buat semua di semua daerah itu harus dilakukan. Dan tapi juga Pak Erik kemarin juga mengatakan bahwa 2 tahun lalu beliau sudah memberikan juga saran kepada Pertamina untuk memikirkan
Pelumpang ini, 2 tahun lalu loh, Pak Erick sudah katakan seperti itu. Dan sudah disampaikan beliau bahwa 2 tahun lalu sudah disampaikan kepada Pertamina untuk mulai berpikir bagaimana kondisi depo Pelumpang dan mengevaluasi kondisi pelumpang. Gitu loh. Itu sudah dilakukan oleh beliau. Jadi konsekuensi-konsekuensi dari yang mereka sarankan oleh Pak Erick itu pasti ada konsekuensi-konsekuensinya bagi Pertamina. Jadi kita tetap mengatakan bahwa ini perlu kita evaluasi. Pak Erick mengatakan bahwa dipindahkan nanti ini untuk kebutuhan Jabodetabek sampai 2100 misalnya. Mau nggak mau kan kita cari lokasi yang memang bagus gitu. Jadi makanya menangani ini nggak bisa lihat cuma reaktif-reaktif kita gitu ya. Karena ini adalah suatu yang memang untuk kebutuhan jangka panjang kita semua. Gitu, Mbak. Mas Abra, ini kan tentu kita berharap penanganannya pun komprehensif seperti yang tadi juga sudah dicatat oleh DPR. Nah kalau Mas Abra sendiri melihat dari sisi ekonominya? Ya, saya melihat dari kacamata ekonomi memang insiden ini semestinya dijadikan momentum ya untuk bagaimana negara BUMN fokus dengan persoalan ketahanan energi nasional. Jadi kan yang poin kenapa ini menjadi isu besar karena TBBM Depo Pelumpang ini sebagai Opfitnas memasok 20% BBM nasional ya. Kurang lebih kapasitas tangkinya itu 324.000 kiloliter. Konsumsi BBM nasional kita sehari ini sekitar 800.000 barel per hari. Dan kalau kita melihat misalnya tahun lalu penjualan mobil itu sudah menembus 1 juta unit lagi, sudah naik 17%. Kemudian motor 5,2 juta unit, artinya naik 3, dan itu pun naik. Pasca pandemi ya mobilitas masyarakat kemudian juga kebutuhan masyarakat terhadap BBM itu semakin meningkat. Nah dengan kapasitas TBBM yang dimiliki Pertamina ataupun Indonesia saat ini pun saya pikir pasti akan membutuhkan lagi gitu untuk kapasitas TBBM yang baru. Jadi ada atau tidak ada insiden ini bahkan ya kebutuhan untuk penambahan TBBM itu memang mendesak. Nah tinggal yang menjadi persoalan di wilayah mana dan ya tentu masih di wilayah Jawa maupun di Jabodetabek memang konsumsi BBM nasional masih sangat tinggi. Nah dalam konteks insiden ini memang yang cukup disayangkan ya dari kacamata saya adalah ketika awal mula terjadi, memang respon dari pemerintah ini memang justru menimbulkan polemik atau kekisruhan dari internal pemerintah. Jadi investigasi belum selesai, ya, evaluasi belum selesai, sudah muncul alternatif rekomendasi yang sayangnya justru saling berkebalikan gitu. Satu pejabat dengan pejabat lain. Jadi dan kemudian diperparah lagi dengan adanya politisasi isu mengenai persoalan tadi buffer zone, kemudian juga persoalan legalitas tanah. Ini kan sebetulnya kalau memang masalah mendasar, masalah legal, ya artinya yang perlu diselesaikan adalah bagaimana legalitas itu bisa diurai. Baru nanti opsinya apakah buffer zone-nya memang itu layak ya atau memang perlu penambahan TBBM yang baru gitu. Nah ini yang menimbulkan polemik sehingga ini juga akhirnya menjadi jadi perhatian dunia gitu. Yang dari sisi ekonomi juga ini yang implikasi negatif yang juga cukup membuat citra kita sedikit terganggu itu bagaimana respon antara seluruh stakeholders di dalam negeri itu membuat kekisruhan baru gitu. Padahal di sisi lain Pertamina juga memiliki tugas dan target-target yang besar, misalnya dalam hal pengembangan kilang yang membutuhkan kerjasama internasional. Ini juga akan dilihat juga oleh investor dunia juga gitu. Ini sudahkah jadi pembahasan di BUMN termasuk juga Komisi 7 sesaat lagi? Kita lanjutkan. Saya tinggal di situ itu dari tahun 78. Sebelum ada depo saya udah di situ. Kalau bisa dari depo itu dikurangin lah, paling enggak kan biar agak jauh ya kan. Harapan saya dari pihak Pertamina itu ya kan biar bebenah dia ya kan. Jangan nambah lagi kemari. Ini kan sudah mepet sekali dia gitu loh. Dia mungkin sebaiknya ya itu dicabut ya kan, dipindahkan lah gitu loh. Karena di situ kan udah banyak warga ya kan. Seharusnya mah jangan deket-deket dari warga. Jadinya udah 2 kali nih kejadian ya kan. Sok orang tua saya aja udah tua-tua semua kan. Untung aja masih bisa selamat, cuman adik aja yang nggak selamat. Pertamina pindahin aja deh. Pindahin aja udah, biar warga-warga yang di situ. Kita udah lama kok di situ kok.
Ya kalau itu jalan baiknya untuk masyarakat ya seperti itu. Ya, apa, Bapak? Karena dua-duanya baik, diganti seutuhnya ya baik, direnovasi di tempat yang lainnya juga baik. Yang bagus ya diganti untung. Ganti untung. Iya kalau ganti rugi nggak mau lah. Kita ke Pak Stafsus, Bang Arya, tadi kan sudah disampaikan ini memang harus segera ditangani supaya citra itu tidak kemudian nanti berdampak ke yang lain-lain termasuk investasi bagi Pertamina khususnya. Iya, seperti yang sebenarnya nggak ada pemerintah yang saling berbenturan omongnya nggak. Cuma ada media ini kadang-kadang ambil angle-nya berbeda-beda gitu. Pak Erik diambil angle-nya adalah relokasi Pertaminanya. Padahal beliau juga bicara mengenai buffer zone. Kalau Pak yang lain mengatakan yang diambil angle-nya yang jangka pendek, jangka menengahnya. Nah kemarin itu sudah dirancang oleh pemerintah bahwa ada jangka pendek yang khusus untuk korban-korban, ada yang menengah nanti urusan buffer zone ini, kemudian jangka panjangnya adalah untuk yang urusan relokasi, bukan relokasi atau membuat TBBM baru yang memang ini untuk kebutuhan juga bisa memenuhi kebutuhan jangka menengah, jangka panjangnya. Supaya ini aman semua juga nantinya. Jadi satu buffer zone-nya aman, kemudian setelah direlokasi juga dipindahkan juga itu kan jadi bisa memenuhi untuk 50 tahun, 80 tahun ke depan gitu ya. Jadi paling tidak ini menjadi solusi yang komprehensif gitu. Tidak hanya solusi-solusi jangka pendek yang memang takutnya nanti kejadian lagi. Tapi ini betul-betul dengan rancangan seperti ini bisa menjadi komprehensif, semuanya bisa tertanggulangi. Ini yang dilakukan oleh pemerintah. Cuma problemnya lagi, seringkali yang angle-angle yang diambil tuh ya supaya asik gitu loh di publik, padahal sebenarnya nggak seperti itu. Iya. Tapi dampak ekonomisnya kan sebenarnya juga sudah bisa terasa ya, karena pembahasannya bukan lagi pembahasan lokal tapi juga sudah internasional. Betul, jadi tadi saya katakan ini kita momentum ini harusnya dimanfaatkan untuk bisa menambah jumlah TBBM baru. Karena tahun lalu saja impor BBM kita tuh naik 11%. Tadi apalagi dengan ekspektasi atau proyeksi pertumbuhan kendaraan dan juga mobilitas masyarakat. Nah untuk pembangunan ini kan butuh biaya yang besar, investasi yang besar. Belum lagi pembangunan kilangnya gitu di midstreamnya. Satu TBBM ya mungkin secara rata-rata itu sekitar $300 juta kebutuhan investasi. Nah ini kan ketika Pertamina memutuskan untuk menambah jumlah TBBM baru, ini kan juga banyak aspek yang perlu dipertimbangkan tadi. Nah, salah satunya bagaimana tadi menjaga stabilitas ya, terutama persoalan sosial dan politik. Ini sudah menyerempet juga ke aspek politik, persoalan insiden di Pelumpang. Nah, ini harus bisa segera diredam dan dicarikan solusi yang sifatnya jangka panjang, bukan hanya jangka pendek gitu. Tadi persoalan buffer zone, kemudian juga penambahan memang sangat mendesak untuk bisa dicarikan solusinya. Ini mendesak. Berarti Komisi 7 bagaimana untuk bisa mendorong supaya segera terrealisasi, nggak nunggu-nunggu lagi seperti Undang-Undang Migas? Ya gini Mbak, saya harus prinsipnya yang disampaikan Mas Arya, sampaikan Mas Abra tadi positif semua. Namun saya ingin, ada satu hal yang saya ingin dorong. Pertama, kalau kita melihat kebijakan, ini masuk dalam kebijakan energi nasional. Yang penyelesaiannya pun harus komprehensif dan terintegrasi. Artinya pertama ini nggak bisa melepas dari sisi Kementerian SDM karena aspek operasi dan energinya di hulunya ada di sana. Makanya tadi saya sarankan pasca ini juga perlu ada koordinasi antara Kementerian BUMN dari aspek korporasi dan keuangannya dengan Kementerian SDM dari aspek kebijakan energi. Itu yang pertama. Yang kedua begini, yang pasti yang pertama kita setuju bahwa pasokan kepada masyarakat harus aman. Itu dulu yang harus dijaga kan sebetulnya. Selain tadi penanganan korban ya. Nah yang kedua begini Mbak. Kita masuk sekarang dalam konteks misalnya dibutuhkan atau membangun kilang atau TBBM baru. Kalau tanya ke kami, kalau narasi yang harus dibangunnya bukan relokasi TBBM. Tetapi membangun kilang baru berdasarkan kebutuhan. Artinya kalau tanya hari ini berdasarkan tinjauan kita ke lapangan, belum dibutuhkan membangun TBBM baru. Kenapa? Karena kapasitas tangki di sana dan kebutuhan masyarakat hari ini bisa tertangani dengan TBBM yang ada sekarang. Jadi yang mau kita luruskan itu jangan sampai narasi membangun kilang baru itu lebih dikarenakan kondisi eksiden ini. Enggak. Karena dari aspek operasi terlepas ada eksiden,
kebutuhan volume kilang di sana itu bisa menampung untuk kebutuhan masyarakat luas. Nah, yang mau kita dorong bahwa apabila ada isu atau narasi, ide, prinsipnya kita setuju bahwa ada kebutuhan untuk mendorong ataupun ide untuk mendorong membangun TBBM baru, namun dasarnya bukan karena kejadian ini. Dasarnya karena memang kebutuhan yang memang cukup besar, TBBM yang hari ini volumenya punya keterbatasan tidak mampu menampung kebutuhan yang masyarakat yang ada di Jabotabek. Nah itu kalau kita mau masuk kepada narasi membangun TBBM baru. Nah, saya masuk kepada hal yang lebih solutif sebetulnya, kami Komisi 7. Selesai, ini sebetulnya masalahnya, kalau segera dilakukan percepatan pembangunan buffer zone hijau dan buffer zone biru. Hijau itu apa? Pepohonan, biru itu apa? Air sungai. Sebetulnya selesai. Kenapa saya bilang selesai? Lalu ada yang nanya nih Mbak, ini maksud saya, mohon maaf, saya harus selesaikan tuntas ya. Lalu ada yang nanya, berarti kan perlu direlokasi? Enggak, kita hari ini enggak ada bicara relokasi, kita bicara pembebasan lahan. Jadi pada saat kita setuju bahwa buffer zone itu perlu dilakukan, perlu dibangun, berarti next step-nya yang harus dilakukan oleh Pertamina bersama-sama dengan pemerintah, itu bukan merelokasi masyarakat, tapi melakukan pembebasan lahan. Nah, kalau kita setuju sudah masuk pada pembebasan lahan, pertanyaan lagi yang ketiga, dasar hukum melakukan pembebasan lahannya apa? Nah itulah yang dibutuhkan kebijakan dari pemerintah. Bagaimana pemerintah bisa bersama-sama dengan Kejaksaan Agung, dengan KPK, dengan Kementerian BUMN, Kementerian SDM duduk sama-sama memberikan dasar payung hukum kepada Pertamina untuk bisa melakukan pembebasan lahan di wilayah buffer zone yang dibutuhkan. Nah kalau ini bisa berjalan Mbak, nggak ada ribut-ribut. Iya. Gitu loh. Coba kita tanya dulu deh, Bang Arya itu sudah dilakukan? Yang mana? Mulai upaya untuk... Oh belum, pasti, ya belum lah, ini kan berapa hari. Ini kan baru berapa hari. Baru berapa hari, tapi yang pasti kita punya konsep tadi itu, ini nanti akan diputuskan juga nantinya ya. Tapi yang ini kan semua pasti mana yang terbaik secepatnya akan diputuskan. Dan yang pasti juga memang pemikiran kita, kenapa kita ke Pelindo misalnya, supaya ya sampai kapanpun nggak akan ketemu sama masyarakat di sana sih. Karena kawasannya di sana gitu ya. Dan itu juga akan terpenuhi itu panjang juga gitu. Jadi ya kita lihat aja bagaimana prosesnya secepatnya. Tapi yang kita pastikan adalah dalam jangka pendek yang tadi, jangka menengah tadi itu yaitu buffer zone-nya harus kita kerjakan. Sebetulnya Mbak, saya mau ini sebetulnya apa yang disampaikan oleh Mas Arya, Kementerian BUMN itu sebetulnya masuk dalam sekuen penyelesaian masalah. Ini kan hanya membagi 3 skema kan. Skema jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang disampaikan oleh beliau tadi kan skema jangka panjang. Prinsipnya kita support. Nah, kami dari Komisi 7 juga setuju bahwa kalau kita masuk dalam skema jangka panjang seperti tadi. Nah, skema jangka menengahnya apa yang tadi? Pembangunan buffer zone. Nah, yang harus kita jaga ini kan tidak menimbulkan keributan, polemik di masyarakat. Makanya tadi kita masuk kepada narasi bukan narasi relokasi. Narasi pembebasan lahan di wilayah yang mau dibangun buffer zone. Ini ada yang menarik karena memang stabilitas ini dibutuhkan sangat apabila target pertumbuhan ekonomi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah tentunya ingin dicapai. Insiden yang terjadi tadi sudah disampaikan berdampak. Nah, bagaimana kemudian tanggapan dari Mas Sabra? Sesaat lagi tetap bersama kami. Jadi hitung-hitungan ekonomi, jadi harus lakukan apa dulu Mas? Ini harus segera hasil investigasi diselesaikan dan diambil keputusan secara bulat. Jadi hanya satu suara ini. Jangan lagi-lagi dipolitisasi karena yang pertama tadi ini punya efek pastinya terhadap stabilitas ekonomi, terhadap citra ekonomi kita, investasi kita ingin ditarik secara besar-besaran, kita punya target-target pembangunan yang besar. Ketika ada kegaduhan terkait dengan insiden ini tentu sangat mengganggu target-target pembangunan. Kemudian yang kedua, saya pikir ini juga jadi momentum menjaga ketahanan energi dalam konteks, ini kan pemerintah dari dulu sudah mewacanakan adanya cadangan penyangga energi, CPE. Dan katanya bahkan sudah draft Perpresnya sudah mulai disusun tapi belum diterbitkan. Nah ini konteksnya adalah bagaimana ketika terjadi suatu krisis ya, entah itu bencana ataupun insiden seperti ini,
kita memiliki pasokan energi, khususnya BBM. Nah, di dalam cadangan penyangga energi itu memang kan ditetapkan 30 hari. Nah, pertanyaan kemarin ketika insiden kan ketika TBBM Depo Pelumpang ini terbakar, kira-kira akan terjadi kelangkaan pasokan nggak? Terus masyarakat akan timbul panik buying tidak? Nah, dengan adanya CPI ini juga saya pikir menjadi salah satu instrumen kebijakan yang harus juga segera didorong oleh Komisi 7 juga, supaya pemerintah secara komprehensif lah menyelesaikan solusi ini, bukan hanya di lokalitas di Jabodetabek tapi secara nasional untuk kepentingan ketahanan energi nasional gitu Mbak. Karena deg-degan juga kalau ternyata tadi disampaikan memang kurang dari 2 minggu. Bang Arya, sebelum nanti terakhir ke Pak Maman. Apanya? Ya, jadi ini kita butuh ketenangan batin Bang Arya. Silakan. Kalau untuk pemenuhan pasokan BBM saya rasa ini nggak terganggu, bisa tertanggulangi ya. Apalagi sekarang kan seperti kelihatan bahwa sekarang pipa yang dari Balongan juga. Ya, tadi disampaikan 3 hari kurang lebih. Artinya udah bisa dan sebagainya gitu ya. Tapi untuk ke depan ya dengan kecepatan juga Pertamina dan semua pemadam kebakaran dan sebagainya untuk menanggulanginya. Itu jam 00:10 karena kita harus sama Pak Erik masih sama ya, kayak bareng hal itu. Beliau tuh masih terus kontrol hal itu ya. Itu langsung laporan kita bahwa udah selesai gitu. Tapi 30 menit kemudian baru diumumkan ketika yakin bahwa ini memang tidak ada masalah. Jadi memang sebenarnya orang melihat kecepatan kita menanggulangi juga ada sesuatu yang positif gitu kan. Kemudian penanggulangan korban juga kita tanggulangi dengan baik dan saya rasa isunya kan nggak ada ya. Semua tahu bahwa ini teranggulangi dan kemudian solusi yang kita berikan sekarang juga ini juga saya rasa udah sesuatu yang tidak bukanlah sesuatu yang reaktif gitu ya, tapi sesuatu yang komprehensif, ada jangka pendek, menengah, panjang, saya rasa itu udah menunjukkan bahwa kita serius mengerjakan itu dan solusi yang kita berikan juga sangat cepat ya keluarnya gitu. Dan itu tadi soal satu bahasa seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya hanya angle yang diambil oleh teman-teman itu juga kadang-kadang jadi berbenturan, tapi nggak apa-apa, makanya tugas kita ya kembali meluruskan lagi. Begini loh situasinya sebenarnya gitu sih. Oke. Pak Maman, tadi juga disinggung soal CPI, bagaimana Komisi 7 mendorong? Ya, pada dasarnya saya setuju bahwa penyelesaian permasalahan ini nggak bisa hanya sepotong-sepotong, jadi harus dilihat dalam aspek yang komprehensif dan lebih makro. Karena gini, ini ada implikasi juga terhadap naik turunnya impor minyak kita dengan kondisi kayak begini. Belum lagi dikaitkan dengan rencana program pemerintah antara SDM dengan Kementerian BUMN untuk mendorong percepatan pembangunan proyek DME. Karena juga ini ada keterkaitan dengan LPG dan segala macamnya. Nah itu tuh saya prinsipnya setuju kita dorong ke situ. Namun yang kedua tadi, solusi yang harus segera kita lakukan adalah yang pertama tadi sudah dijalankan, memastikan korban tertangani semua. Ini yang kedua ini. Yang saya pikir ini menjadi sebuah keharusan apa, suka ataupun tidak suka, senang ataupun tidak senang, buffer zone itu harus segera dijalankan. Nah, konsekuensi dari menjalankan buffer zone itulah yang harus sama-sama kita rembuk bareng nih. Antara kami legislatif, dengan eksekutif, dengan pihak yudikatif. Karena ada konsekuensi hukum. Apa? Karena kalau tadi, maka saya selalu bilang, nggak ada, ini kita nggak bicara relokasi masyarakat. Supaya apa? Karena domain itu jauh. Yang kita lakukan adalah pembangunan buffer zone lalu ada konsekuensi dong masyarakat kita ini, pembebasan lahan. Jadi kita tidak bicara relokasi masyarakat. Karena setelah kemarin tadi kita cek, kita diskusi dengan Pertamina, ada kurang lebih sekitar 800 KK yang akan dimobilisasi, yang akan dibebaskan kalau program buffer zone ini berjalan. Nah, pertanyaannya 800 KK itu mau kita usir begitu saja? Enggak. Tapi kita dorong untuk dilakukan pembebasan lahan supaya ini sejuk nih, Jadi pemerintah juga nggak kalang kabut nih dihajar kanan kiri gitu. Jadi dorong program itu baru yang ketiga jangka panjangnya tadi. Kalau memang mau dibangun TBBM baru, dilihatnya berdasarkan kebutuhan masyarakat. Itu aja. Pak Maman, terima kasih. Ini pimpinan Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Bang Arya Sinulinga, staf khusus Menteri BUMN, Mas Abrat Alatov Ekonomi Indef, dan tadi sudah bergabung bersama kita Pak Irto Ginting, Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga. Mudah-mudahan saja solusi tadi bisa segera terrealisasi sehingga kejadian serupa tidak lagi terjadi di Indonesia. Saya Brigita Manuhara pamit, selamat malam, sampai jumpa.